Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo. Saya Rina Fitriana dari SD Negeri 2 Giripurwo. Saya Yohana Rina Kurniasari dari SD Negeri Mejing. Saya Nurbainah Dianasari dari SD Negeri 2 Jonggrangan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat siang Bu Rina, apa kabar? Selamat siang Bu Yohana, alhamdulillah kabar baik Bu Yohana. Syukurlah Bu. Ya. Baik Bu Rina, siang hari ini kita mau melakukan coaching ya Bu ya. Ya Ibu. Ya, nanti saya akan mengamati Bu Rina kaitannya dengan rubrik penilaian yang sudah kita buat ya. Kita buat sebelumnya, ini dia rubrik penilaiannya Bu. Oh iya Ibu, terima kasih untuk Jadi, rubrik penilaiannya. Ya, sama-sama Bu. Jadi saya akan mengamati 3 kompetensi inti dalam coaching Bu. Yang pertama present atau kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan mikrofon. Nah, Bu Rina ingin saya membantu mengamati bagian apa Bu? Oke, terima kasih Ibu. Kali ini saya minta tolong kepada Ibu mengamati kompetensi dari pertanyaan bobot Ibu seperti itu. Baik, kalau menurut Ibu sendiri, penilaian Ibu terhadap kompetensi ini bagaimana? Oke, menurut rubrik ya Bu, menurut saya kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu sangat penting. Mengapa? Karena dari pertanyaan berbobot itu nantinya akan mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang akan dihadapi oleh bagi saya Ibu. Baik Bu, kalau begitu harapan Bu Rina dengan adanya observasi siang hari ini apa Bu? Harapannya dari observasi ini adalah dapat menunjukkan peningkatan kompetensi yang ingin saya kembangkan seperti itu. Baik Bu, kalau begitu ya rubriknya juga sudah jelas. Silakan Bu Rina nanti melaksanakan coaching. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Amin Ibu. Dan juga harapan Ibu bisa terwujud ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama Bu. Ya, silakan kalau mau coaching. Iya, terima kasih Bu Yohana. Iya, Bu. Yeay. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rina. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Bu Nur. Siang ini sudah meluangkan waktunya untuk kita coaching. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya ya siang ini? Ya Bu, ini saya akhir-akhir ini lagi banyak banget tugas Bu di sekolah. Jadi saya itu suka hilang fokus gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan itu tuh suka keteteran gitu. Kayak kemarin aja ketika tugas elaborasi itu perasaan saya sudah melakukan presensi, tapi ternyata karena mungkin saya hilang fokus, jadi terlihat pada saat elaborasi itu saya tidak hadir. Jadi ya mungkin itu karena kebanyakan tugas itu. Oke, jadi saat ini Ibu sedang banyak tugas sehingga tidak fokus seperti itu ya. Oke, karena ini percakapan yang singkat, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Saya pengennya nanti Bu, pengen ketemu solusinya nih Bu dari percakapan kita ini, bagaimana caranya saya bisa fokus gitu. Jadi tugas-tugas yang utama yang memang harus saya kerjakan itu jadi nggak keteteran. Oke, baik. Jadi Ibu ingin fokus dalam mengerjakan tugas gitu ya Bu ya? Oke. Menurut Ibu, kalau Ibu dalam keadaan fokus itu yang seperti apa? Kalau saya fokus nih Bu ya, biasanya walaupun keadaan sekitar lagi rame ataupun keadaannya seperti apa, saya itu masih bisa mengerjakan tugas dengan serius kalau walaupun tidak terganggu gitu loh. Jadi walaupun lagi rame atau seperti apapun kondisinya keadaan lingkungan, saya tetap bisa mengerjakan tugas dengan serius. Berarti saat itu saya lagi fokus. Jadi kalau Ibu fokus itu biarpun di sekitar Ibu sedang ramai itu bisa fokus gitu ya Bu ya? Saya serius ngerjainnya sampai selesai. Ya. Nah, kira-kira apa atau ada hal-hal yang kadang itu membuat Ibu tidak bisa fokus atau apa gitu? Ya, jadi
ada apa ya, kalau misalnya ada sesuatu yang ngedistract saya, ada hal-hal yang urgent tiba-tiba terjadi, itu bisa saya jadi hilang fokus. Oke, Kayak contohnya Ibu? kayak kemarin contoh itu pas kan biasanya kalau ada anak-anak sedang ekstra pramuka, Iya. itu kan sama pembina. Nah, waktu itu saya manfaatkan untuk ngecek tabungan atau nulis tabungan anak-anak saya, kan yang merekap itu ibu. Jadi ketika saya lagi merekap tabungan anak-anak itu, tiba-tiba anak saya yang lagi pramuka itu jatuh. Oke. Jadi keadaan yang kayak gitu kan mau nggak mau harus saya dahulukan lah Bu. Jadi ketika saya mengatasi hal tersebut, saya lupa dengan tugas saya tadi, saya merekap tabungan, saya lupa, sehingga pas minggu berikutnya ketika anak-anak mau menabung lagi, itu belum selesai karena saya merekapnya belum selesai gitu. Oke. Jadi hal-hal kayak gitu Bu yang distract. Iya, oke. Kemudian kalau itu yang terjadi, apa reaksi Ibu ketika ada hal-hal tersebut terjadi? Ya karena itu hal yang urgent ya Bu, pada saat itu nak jatuh mau gimana Bu ya, saya harus mendahulukan itu. Jadi saya dahulukan yang urgent itu. Ya, terus kalau Ibu sendiri kepinginnya seperti apa? Ya kepengen saya sih apa ya, hal-hal yang urgent yang seperti itu yang harus memang saya segera tangani, saya pengennya itu saya bisa menangani dengan baik, tapi tetap saya fokus lagi dengan tugas saya menyelesaikan tugas saya itu gitu Bu. Oke, dari kejadian Ibu yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira hal apa yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan tugas itu atau kejadian itu? Jadi mungkin supaya saya ingat lagi kali ya dengan tugas-tugas saya bikin catatan-catatan di handphone. Jadi kayak semacam pengingat atau alarm gitu kali Bu ya. Jadi saya kembali, oh saya ingat lagi, terus saya lakukan lagi. Atau mungkin bisa juga saya minta bantuan teman kali ya. Saya minta titip pesan ke teman saya supaya mengingatkan saya harus mengerjakan tugas ini. Mungkin bisa ya kita. Oke, jadi Ibu membuat pengingat, terus meminta bantuan teman seperti itu ya. Ada hal lain, Ibu? Ya, mungkin saya harus bisa menenangkan diri kali ya. Oke. Saya mau melakukan teknik stop atau semacamnya gitu yang bisa saya, kalau saya tenang, pikiran saya jernih, saya bisa fokus lagi, mungkin bisa gitu kali ya. Oke, baik. Jadi ada 3 yang bisa Ibu lakukan ya. Yang pertama tadi membuat alarm atau pengingat, yang kedua meminta bantuan teman, dan yang ketiga dengan teknik stop. Nah, dari ketiga itu mana yang Ibu fokuskan? Ya, mungkin catatan di handphone kali ya Bu. Karena kalau minta bantuan teman itu masih belum tahu ya. Teman Iya. kita ada banyak juga tugas, Betul, banyak juga. betul. Jadi mungkin bisa handphone itu. Kalau teknik stop menenangkan diri, saya nggak tahu ya kondisinya besok tiba-tiba yang urgent itu tuh gimana. Saya bisa menenangkan diri atau tidak gitu. Jadi mungkin saya prefer ke bikin note gitu tadi. Oke, baik sekali Ibu, luar biasa. Oke, sampai di sini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi? Supaya saya bisa fokus lagi, saya bisa menggunakan alarm handphone. Saya bikin catatan-catatan list kegiatan yang harus saya lakukan hari ini atau setelahnya. Jadi supaya saya bisa fokus lagi, dan yang urgent bisa tetap saya kondisikan. Kemudian yang hal urgent itu bukan jadi beban saya. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan hal tersebut? Cepatnya Bu ya, mungkin habis ini langsung saya bikin list kegiatan apa yang harus saya lakukan. Bisa itu Bu. Oke, baik, terima kasih untuk percakapan siang hari ini Ibu. Oke, lain waktu mungkin seminggu lagi kita bisa bertemu, atau saya bisa menanyakan kepada Ibu apakah Ibu sudah bisa mengatasi permasalahan Ibu atau belum. Oke, sehingga tadi Ibu kan maunya fokus seperti itu ya. Oke, dengan solusi yang sudah Ibu temukan tadi, semoga nanti dapat berjalan lancar dan Ibu dapat menemukan dan mengatasi solusi Ibu. Amin.
kasih Bu Rina atas coaching hari ini. Oke, untuk itu saya pamit dulu ya Ibu. 1 minggu lagi kita akan ketemu lagi. Baik, terima kasih banyak Bu Rina. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Rina, sudah selesai coaching ya Bu ya? Iya Ibu, alhamdulillah. Baik Bu Rina, Iya. saya mau bertanya, kalau menurut Bu Rina sendiri, ketika menilai Bu Rina, ketika coaching tadi, menurut Bu Rina performa Ibu bagaimana? Saya rasa saya sudah melakukan apa yang akan saya lakukan, yaitu meningkatkan kemampuan saya dalam menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Jadi pada saat coaching tadi saya sudah berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Bu, kalau boleh tahu apa yang membuat Bu Rina merasa demikian? Tadi saya rasa coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya tanpa saya harus memberikan kata kunci kepada coach saya Ibu. Terima kasih atas pendapatnya ya Bu Rina ya. Iya Ibu, terima kasih. Sekarang saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya, apakah diperbolehkan? Monggo Bu, boleh. Saya bacakan ya Bu ya. J. Ini kalau dari hasil pengamatan yang tadi saya lakukan, memang betul Bu Rina sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, dan juga pertanyaan tersebut memang berasal dari mendengarkan coaching. Ya, jadi menurut saya ketika dinilai tadi cocokkan dengan rubrik penilaian ya Bu ya, Iya. Ibu itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau dengan standar yang kita rujuk tadi. Nah, bagaimana pendapat Ibu ketika mendengarnya? Terima kasih sekali atas penilaiannya Ibu, luar biasa. Tidak menyangka saya Ibu memberikan nilai yang baik untuk saya. Ya Bu Rina. Iya. Baik, kalau kedepannya nih Bu Rina kan sudah bagus ya. Iya. Kira-kira Bu Rina apakah ada rencana untuk meningkatkan performa Ibu? Pasti Ibu itu saya akan terus melakukan latihan-latihan coaching baik untuk murid saya atau teman sejawat seperti itu. Kira-kira kapan Ibu mau melaksanakannya? Sesegera mungkin Ibu, jika nantinya dibutuhkan ya, jadi saya bisa mengadakan coaching Ibu lagi kepada teman ataupun murid saya di dalam kelas ya. Kira-kira kalau dalam melaksanakan itu ya Bu ya, Iya. apakah ada yang bisa membantu? Siapa begitu? Pastinya saya akan dibantu oleh kepala sekolah dan rekan sejawat saya Ibu. Ya, baik. Ya. Kalau begitu Bu Rina, dari perbincangan atau proses kita yang kita lakukan dari siang tadi, apa yang Bu Rina dapatkan? Saya mendapatkan saya bisa meningkatkan kompetensi saya Ibu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, serta coach saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, kalau begitu Bu Rina sudah selesai proses coaching kita pada siang hari ini. Bu Rina juga tadi sudah melakukan coaching ya. Iya. Karena kita juga sudah selesai, maka saya izin pamit ya Bu. Semoga aktivitas Bu Rina dilancarkan dan juga Amin. untuk performa yang ingin selalu Ibu tingkatkan dapat meningkat dengan baik, lebih Amin. baik lagi ya Bu ya. Amin. Iya. Ya, sukses selalu untuk Bu Rina. Terima kasih Bu Yohana atas kesempatannya. Sukses selalu juga untuk Bu Yohana. Ya. Selamat siang Bu Yohana. Selamat siang Bu Nur. Gimana nih kabarnya? Baik sekali Bu. Syukurlah. Hari ini Bu Yohana akan melakukan kegiatan coaching ya. Dari kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang rubrik penilaian Ibu, ya kan? Kita akan membahas tentang 3 kompetensi inti coaching, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya sesuai dengan bobot-bobot nilainya. Ya. Kemudian Ibu ingin saya membantu mengembangkan di kompetensi yang mana? Oh, betul, saya tidak tolong dibantu untuk mengembangkan terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena saya masih kesulitan di bidang itu biasanya. Semoga kali ini saya menunjukkan performa yang terbaik ya Bu ya. Amin, 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 amin. Baik. Kemudian Ibu nanti selama coaching, Ibu pengen saya mengamati di bagian mana?
bagian ini Bu, ketika saya mengajukan pertanyaan itu, apakah saya sudah mengajukan pertanyaan yang terbuka dan bisa menggiring coach supaya bisa menemukan solusinya. Baik, baik, baik. Menurut penilaian Ibu sendiri, apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa sih? Kalau menurut saya mengajukan pertanyaan yang berbobot itu penting sekali Bu, karena kalau coach tidak mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya coach akan kesulitan menemukan solusi. Jadi pertanyaan yang berbobot itu misalnya memberikan pertanyaan yang terbuka, kemudian pertanyaannya memang berasal dari apa yang sudah dikatakan oleh coach. Kemudian Bu, apa sih harapan Ibu nanti setelah kegiatan ini? Semoga saya bisa mengembangkan apa yang saya ingin Ibu amati hari ini terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga saya bisa melakukan yang terbaik supaya ketika saya memberikan coaching itu saya bisa membantu coach saya menemukan solusi yang terbaik juga. Baik, amin, amin Ibu. Baik, saat ini silahkan Ibu melakukan coaching. Semoga nanti kegiatan coachingnya lancar dan apa yang ingin Ibu kembangkan, apa yang menjadi harapan Ibu bisa sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin Bu, terima kasih. Mohon bantuannya ya Bu Nur ya. Baik, mohon silakan. Ya. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Wihana. Bagaimana kabarnya Bu Rina hari ini? Alhamdulillah baik Wihana. Dengar-dengar ada yang mau Bu Rina sampaikan ya? Betul Bu, ada yang saya sampaikan kepada Ibu. Ya, tapi waktunya kita batasi saja ya Bu ya. Kita ngobrol santai tapi singkat begitu. Siap. Ya. Bu Rina, silahkan Bu Rina menceritakan permasalahan Ibu yang Ibu alami saat ini apa? Ibu, jadi begini Ibu, saya sebagai guru itu masih kurang percaya diri saat harus tampil di depan umum atau di depan audien, terutama saat saya misalnya menjadi MC atau presentasi atau bahkan saat menjadi pembina upacara sekolah seperti itu. Jadi permasalahannya terkait dengan ketidakpercayaan diri gitu ya. Apalagi ketika berhadapan dengan orang banyak di depan umum. Baik. Apa yang ingin Bu Rina dapatkan di akhir pembicaraan kita hari ini Bu? Saya ingin ketika saya berbicara di depan umum, saya diri dan siap dengan segala materi yang saya sampaikan saat berbicara di depan umum. Baik, jadi ingin lebih percaya diri dan siap dengan materinya begitu ya. Baik. Kalau begitu tujuan akhir Bu Rina apa? Saya ingin saya lebih berkesan pada audiens saya ketika saya harus berbicara di depan umum itu audien memberikan feedback yang positif kepada saya itu. Seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian ukuran keberhasilannya untuk Bu Rina yang seperti apa? Ya, ukurannya mungkin saya ketika saya berbicara di depan umum itu sudah tidak gugup dan tidak tiba-tiba apa ya yang ingin saya sampaikan seperti itu. Jadi tidak gugup juga tidak lupa begitu yang disampaikan. Bu Rina, memangnya apa yang membuat Bu Rina itu kemudian tidak percaya diri ketika bicara atau jadi sebelum pada kegiatan itu ya Bu, itu saya sudah merasa gugup dahulu gitu ya. Jadi sebelum ada acara itu saya sudah gugup dulu. Kemudian ketika saya menaiki panggung atau bahkan saya harus di depan audien itu tiba-tiba kadang saya bilang saya itu lupa apa yang ingin saya katakan gitu. Yes. Jadi sebelum mulai sudah gugup, ketika bertemu audien jadi lupa begitu ya Bu ya. Jadi saya mau bilang apa ya gitu, jadi lupa ya. Bu Rina bisa diceritakan lebih lanjut ketika itu terjadi perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya merasa gimana ya Bu ya. Saya itu merasa jadi ketika saya menjadi seorang pembicara gitu kan. Jadi merasa audien itu kurang menghargai saya itu. Jadi saya merasa kurang percaya diri akan hal tersebut. Jadi kurang percaya diri karena merasa audien itu kurang menghargai ketika Bu Rina berbicara. Nah Bu Rina,
Kemudian apa nih rencana Bu Rina ke depannya? Mungkin rencana kedepannya saya lebih berlatih ya Bu ya, berlatih berbicara di depan cermin dulu, berlatih di kamar sendiri gitu kan, di depan cermin. Kemudian saya menyiapkan materi yang ingin saya sampaikan itu apa saja seperti itu. Kemudian saya juga meminta feedback dari sejawat saya seperti itu. Jadi ada 3 yang mau dilakukan ya Bu ya. Yang pertama berlatih di depan cermin, kemudian menyiapkan materi dan umpan balik dari rekan sejawat. Ya. Baik, kalau begitu manakah atau adakah yang menjadi prioritas untuk Bu Rina lakukan? Oke, jadi prioritasnya mungkin saya berlatih dulu di depan cermin sendiri di kamar gitu loh. Ya, jadi ingin mencoba untuk berlatih di depan cermin terlebih dahulu. Ya, Baik, seperti itu. Kemudian strategi yang akan kita lakukan bagaimana? mungkin strateginya itu Bu, saya berlatih di depan cermin, kemudian saya melihat beberapa referensi mungkin bisa dari YouTube seperti itu, dan berusaha untuk mempersiapkan materi dengan baik, dengan meminta bantuan teman untuk memberikan feedback kepada saya. Baik, jadi tadi yang saya tangkap strateginya bisa berlatih di depan cermin, kemudian melihat bisa ini ya Bu ya, praktik baik di YouTube begitu ya. Kemudian menerima umpan balik dari rekan sejawat. Baik. Bu Rina, kemudian komitmen Bu Rina untuk aksi Bu Rina yang akan Bu Rina lakukan ini kira-kira seperti apa? Komitmennya saya akan terus berlatih dan mengembangkan potensi saya sendiri untuk berbicara di depan umum itu, kemudian minta bantuan teman untuk memberikan umpan dari teman saya. Baik, jadi Bu Rina akan terus aktif dan juga menerima umpan balik dari rekan sejawat. Bu Rina dalam melaksanakan itu semua supaya kompetensi percaya diri ini meningkat, adakah yang bisa membantu Bu? Saya akan meminta bantuan teman sejawat dan juga mungkin kepala sekolah ya. Saya di sekolah itu. Bisa teman sejawat, juga bisa kepala sekolah begitu ya. Baik. Bu Rina, selanjutnya tindak lanjut kita seperti apa ke depannya? Mungkin saya akan melakukan terus berlatih Bu. Jadi saya akan terus berlatih, meningkatkan kepercayaan diri saya sendiri dulu. Iya, baik Bu. Melatih supaya lebih percaya diri dari dalam diri sendiri ya Bu ya. Oke, Melawan baik. rasa grogi mungkin, dan saya juga akan ketika saya berbicara di depan umum, kok saya tiba-tiba lupa dan kata-katanya, saya mungkin akan menerapkan teknik staf yang sudah kita pelajari. Ya, jadi dibuat dari diri sendiri ya. Kemudian mengkondisikan diri sendiri ya dengan teknik stop tadi. Oke, baik. Apa nih Bu Rina ada rencana untuk mempraktekannya? Kalau tidak salah minggu depan Bu, saya itu ada jadwal sebagai pembina upacara Bu. Di situ saya akan berusaha untuk memberikan performa yang terbaik. Baik. Ternyata ada ini ya Bu, agenda terdekat jadi pembina upacara ya. Oh ya, di minggu depan. Iya. Oke deh, kalau begitu Bu Rina, kita sudah di akhir perbincangan kita ya Bu ya. Bu Rina, ini saya kan sudah mencatat beberapa hal ya. Ingin tahu lebih dalam nih, apakah rencana Ibu ini sudah dilakukan atau belum, sudah baik atau belum. Kira-kira kalau minggu depan kita bertemu lagi, apakah bisa Bu? Bisa Bu, bisa jadi dalam minggu depan bisa Bu. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Saya ingin tahu Bu Rina ini sudah berhasil atau belum. Siap. Semangat terus untuk Bu Rina ya. Ya Bu Hana. Semangat, sukses selalu. Ya, sukses selalu juga untuk Ibu Hana. Tadi Bu Yohana sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya Bu Nur. Kemudian nih Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kegiatan coaching tadi? Kalau menurut saya ya Bu ya, sepertinya saya sudah cukup bisa begitu ya, sudah berhasil untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kenapa Ibu? Kok bisa menilai seperti itu? Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya tadi saya sudah semaksimal mungkin ya menggali permasalahan yang dimiliki coach. Saya mengajukan pertanyaan yang terbuka, dan pertanyaan saya itu memang berasal dari apa yang dikatakan coach saya Bu. Oke, baik, bagus sekali. Bu, boleh nggak nih
saya membacakan hasil dari pengamatan saya sendiri. Boleh Bu, saya Boleh ya? deg-degan ini. Nggak apa-apa Bu. Betul sekali. Jadi Ibu, ini hasil yang dari rubrik tadi saya amati, saya membuat beberapa catatan Ibu ya, bahwa tadi saat Ibu coaching memang betul sekali Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka terhadap coaching Ibu, sehingga memang saya lihat coaching Ibu sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dia. Jadi dari rubrik penilaian ini ternyata memang betul sekali nilai yang Ibu dapatkan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana Ibu mendengar itu? Senang sekali Bu, tidak menyangka ya. Semoga tetap bisa terus ya Bu ya, tetap. Ya, baik-baik. Dari kegiatan kali ini nih Bu ya, apa sih yang bisa sudah Ibu bayangkan yang akan besok Ibu lakukan untuk mengembangkan performa Ibu lagi nih? Pastinya tetap berlatih ya Bu ya, berlatih terus menerus supaya saya bisa tetap mengembangkan kompetensi terkait dengan coaching ini. Bagus sekali, memang betul sekali latihan itu memang penting ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan nih Bu mau mulai latihan-latihan lagi? Kalau untuk coaching saya rasa ya pokoknya setiap saat kalau ada yang membutuhkan ya Bu ya, kita siap untuk coaching, entah itu murid ketika membutuhkan atau rekan sejawat ketika membutuhkan, kita siap membantu. Oke, kira-kira nih Bu, untuk kedepannya ketika Ibu akan melakukan coaching lagi, ada nggak yang bisa Ibu minta bantuan untuk Ibu nanti membantu Ibu dalam meningkatkan kompetensi coaching? Saya rasa ada Bu teman saya yang sudah pernah melakukan coaching lebih berpengalaman dari saya Bu, dan namanya Bu Noni. Nanti saya juga bisa minta tolong kepada kepala sekolah ya, karena beliau lebih berpengalaman, apalagi juga kan sudah biasa melakukan supervisi akademik kemudian melakukan coaching ya. Setelah itu saya bisa minta bantuan beliau. Oke, benar ya, nanti bisa diminta bantuan Bu Noni sama Bu Kepala Sekolah ya. Baik Bu, sebagai penutup nih, apa sih yang bisa Ibu ambil dari proses kegiatan kita kali ini? Ya Bu, kalau menurut saya untuk mengembangkan kompetensi coaching ini harus terus banyak berlatih ya. Kemudian juga saya bisa meminta bantuan kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, bisa rekan sejawat ataupun kepala sekolah. Baik Ibu, karena kegiatan kita kali ini sudah selesai Ibu, saya mau pamit. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Sukses terus untuk kegiatan kompetensi coaching selanjutnya ya Ibu ya. Sampai ketemu di lain waktu Ibu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Nur. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, kali ini Ibu akan melakukan coaching, ya. Ya, sebelumnya kita akan membahas rubrik penilaian kompetensi inti, yaitu presence, terus mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, untuk rubriknya ini Bu. Untuk rubriknya, ya. Nah. Kemudian Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang atau yang Dari ketiga kompetensi inti tadi Bu, saya minta tolong dong, saya pengen mengembangkan kompetensi saya di bagian mengajukan pertanyaan berbobot itu Ibu. Oke, baik Ibu. Kemudian bagian mana yang nanti Ibu ingin lakukan untuk saya amati? Saya nanti minta tolong saya diamati ketika saya melakukan coaching dengan coach saya. Tolong amati saya apakah saya itu sudah mengajukan pertanyaan terbuka atau belum dengan coach saya, sehingga saya menunjukkan saya sudah melakukan atau mengembangkan kompetensi di bidang mengajukan pertanyaan berbobot itu. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan?
Jadi mengajukan pertanyaan berbobot itu merupakan kompetensi inti yang penting, paling penting Bu menurut saya. Jadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach kita, itu kayaknya bisa membuat coach kita itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tanpa kita memberikan kata kunci ataupun apa ya, masukan-masukan gitu. Jadi mereka bisa menemukan sendiri solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan seperti itu. Oke, baik. Lanjut, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Ya, saya harap saya ada apa ya, menunjukkan peningkatan dari kompetensi yang ingin saya kembangkan ini. Jadi nanti setelah kegiatan coaching ini saya bisa melihat saya melakukan perkembangan di bidang yang ingin saya kembangkan ini. Oke, baik Bu. Saya akan melakukan observasi sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita buat ini ya Bu ya. Oke, kalau begitu silahkan Ibu bisa melakukan coaching. Semoga coaching nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat siang Bu Yohana. Selamat siang Bu Nur. Apa kabar nih? Baik sekali Bu. Syukurlah. Dengar-dengar ada yang ingin disampaikan sama saya ya. Itu. Iya Bu, betul sekali. Saya tuh sedang ada kesulitan Bu, kaitannya dengan konsentrasi anak-anak saya yang di kelas nih Bu. Apalagi jam akhir pembelajaran atau di siang hari, mereka itu sudah tidak konsentrasi lagi Bu. Jadi ini Ibu sedang kesulitan dengan konsentrasi anak-anak yang sudah tidak lagi sekonsentrasi pagi gitu ya. Oke. Karena ini percakapan yang singkat ya Ibu ya, nanti kita ngobrol santai aja, nanti semoga dari obrolan kita bisa menemukan hasil yang terbaik ya. Nah untuk ini Bu, menurut Ibu dari hasil obrolan kita nanti, Ibu pengen hasil yang seperti apa? Saya ingin dapat ide Bu, yang jelas ide baru supaya saya itu bisa mengembalikan konsentrasi murid-murid saya itu, supaya kita bisa konsentrasi meskipun sudah siang begitu ya Bu, tapi masih seperti pagi hari begitu. Oke, jadi Ibu pengen punya ide supaya anak-anak itu bisa konsentrasi layaknya seperti pagi hari saat mulai pembelajaran ya Bu ya. Oke, baik. Untuk Ibu nih, menurut Ibu nih, anak-anak itu konsentrasi itu yang seperti apa? Yang jelas ya kalau saya menjelaskan, mereka mendengarkan saya, kemudian melihat gitu lihat saya menjelaskan, tidak aksi sendiri. Itu. Kemudian kalau saya beri pertanyaan bisa menjawab. Tugasnya pun diselesaikan dengan tepat waktu, tidak tergagara, tidak tertunda, begitu menurut saya. Ya, jadi menurut Ibu kalau anak-anak itu konsentrasi itu ada eye contact dengan Ibu, kemudian juga kalau ditanya juga langsung bisa menjawab, ada kayak semacam interaksi gitu ya. Oke. Menurut Ibu, anak kalau sudah konsentrasi seperti itu, hal-hal apa sih yang bisa bikin mereka jadi nggak konsentrasi itu? Biasanya anak-anak itu tidak konsentrasinya, misalnya nih waktu karena cuaca sudah panas ya Bu ya. Biasanya kan berat, panas, pokoknya apa saja sudah dimau. Benda-benda di sekitarnya, bisa kipas, pulpen, semuanya terbaris ya. Kayak itu biasa sekali menurut saya seperti itu. Pokoknya segala sesuatu kalau jam siang jadi pindah mainan. Pokoknya nanti satu kayak gitu semuanya bikin gaduh, jadinya konsentrasinya luar biasa. Betul, iya. Jadi yang bikin mereka jadi gak konsen itu mungkin karena suasananya sudah panas, kemudian ada satu anak yang bikin gaduh, jadi semuanya jadi gaduh, jadi nggak bisa konsentrasi ya. Kalau hal tersebut terjadi, biasanya gimana ngapain? Biasanya saya memanggil nama mereka dengan acak Bu. Misalnya ya, saya memanggil nama mereka acak spontan, kemudian saya meminta untuk menjawab pertanyaan. Nah, ketika dia konsentrasi, dia pasti bisa jawab ya Bu ya. Tapi kalau tidak, masa bisa jawab yang tanya apa aja tidak tahu ya Bu ya, begitu ya. Atau saya minta lanjutkan bacaan. Nah, ketika dia menyimak, dia konsentrasi, dia pasti bisa melanjutkan. Tapi kalau tidak, berarti tidak konsentrasi Bu. Nah, nanti saya maunya, biasanya begitu, mengambil nama. Oke, jadi selama ini Ibu udah ada trik ya sebenarnya ya, untuk mengembalikan konsentrasi anak tadi pakai mengambil nama acak, kemudian Ibu kasih pertanyaan secara spontan gitu ya. Lalu selama ini kalau Ibu tadi sudah dijalankan, itu sudah efektif belum? Jadi kalau ngomongin efektif ya Bu, saya rasa kok belum.
karena ini ya Bu ya, kakak saya kalau memanggil tuh memang fokus ya. Tapi kalau sudah tidak dipanggil ya sudah kembali ke kesibukannya main sendiri lah, atau ngobrol gitu ya, tidak bertahan lama. Jadi selama ini yang Ibu lakukan masih belum efektif gitu ya. Oke. Kira-kira kalau tadi sudah tidak efektif, ada lagi nggak hal yang bisa Ibu lakukan? Kira-kira Saya harus membuat sesuatu yang bisa tahan konsentrasinya ya Bu ya. Mungkin saya mau coba buat es baking ya, isinya itu permainan konsentrasi ya Bu ya. Jadi tidak cuma bikin semangat ya, tapi juga bisa mengembalikan konsentrasi mereka. Kan ada ya Bu yang permainan konsentrasi di es baking begitu ya, misalnya yang harus berpikir gitu loh untuk menjawabnya. Atau mungkin mendengarkan aktif ya, karena saya juga tahu teknik baru ya Bu, ternyata itu efektif ini ya, sudah coba banyak orang ya, saya ingin coba juga tuh mendengar dengan sadar ya. Artinya kalau mereka mendengar dengan sadar, fokusnya bisa kembali lagi. Oke, jadi ada trik baru nih ya, ada ice breaking dengan permainan konsentrasi, atau Ibu juga bisa melakukan dengan mendengarkan secara aktif ya. Kebetulan barusan kita pelajari kemarin ya. Baik, kira-kira dari kedua hal itu nih, mana nih sih yang paling mungkin sekali bisa Ibu lakukan di anak-anak Ibu? Menurut saya yang mendengarkan dengan aktif atau dengan sadar tadi itu ya Bu ya. Karena kalau es breaking itu sih saya rasa bagus, menambah semangat ya. Tetapi kalau lihat karakteristik anak didik saya yang suka gaduh gitu ibaratnya ya, kalau udah yang ceria sekali takutnya malah tambah kemana-mana gaduhnya begitu Bu. Jadi lebih baik yang mendengar dengan aktif atau dengan sadar itu supaya lebih tenang, konsentrasinya bisa kembali lagi. Oke, jadi Ibu bisa bikin teknik baru ini ya, kita bisa menerapkan dengan mendengar dengan sadar. Oke, di sini Bu, sih bisa kita dapatkan dari percakapan kita kali ini. Iya benar, kalau tadi di awal saya masih bingung bagaimana caranya supaya anak saya itu waktu siang hari bisa tetap berkonsentrasi layaknya di pagi hari begitu ya. Tapi di akhir obrolan kita ini saya dapat ide baru. Kalau saya bisa menerapkan teknik mendengar dengan sadar, supaya anak-anak itu tetap berkonsentrasi meskipun sudah jam-jam akhir, meskipun cuacanya yang panas, tapi kita bisa konsentrasi. Baik nih, kira-kira Bu bisa dilakukan kapan? Saya rasa secepatnya ya, tapi karena ini banyak kegiatan di sekolah, kemungkinan baru bisa dilakukan minggu depan ya gitu ya. Nah ini weekend juga ya Bu, kira-kira minggu depan lah, hari Senin yang paling cepat saya coba. Oke, minggu depan. Baik. Baik, terima kasih banget ya Bu Yohana atas percakapan siang ini. Jadi minggu depan setelah Ibu menerapkan tadi kegiatan teknik mendengarkan dengan sadar, nanti saya pengen lihat nih, saya pengen tahu sudah efektif atau belum nih ya teknik yang sudah Ibu dasarkan tadi. Baik, terima kasih ya Bu atas percakapan kita kali ini. Ya Bu, saya yang terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Moga-moga nanti dengan teknik yang baru ini anak-anak jam siang sudah bisa tetap konsentrasi lagi ya Bu ya. Baik, sampai ketemu minggu depan. Sukses terus dengan pekerjaan Ibu ya Ibu. Terima kasih. Ya, Kasih dulu, sukses selalu juga. ya terima kasih. Baik Bu Nur, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Ibu ya? Bu, oke. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu setelah Ibu tadi melakukan coaching ya. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau saya Bu ya, saya rasa saya sudah sudah bisa menerapkan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi menurut saya sudah bisa melakukan di bidang kompetensi yang pengen saya kembangkan tadi Bu. Itu menurut saya. Terus apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya itu tadi Bu, kayaknya tadi selama perbincangan saya dengan coach saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka tanpa memberikan kata-kata kunci. Coach saya itu sudah menemukan sendiri jawaban-jawabannya, menemukan sendiri solusi-solusinya gitu. Jadi saya tidak ada memancing dengan kata-kata kunci. Jadi menurut saya sudah melakukan hal yang
terbaik dan mungkin kompetensi saya sudah dapat gitu. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas pendapat Ibu tadi. Kalau gitu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Ibu, monggo Oke, silakan. saya sudah membuat beberapa catatan di rubrik penilaian saya ini. Saya bacakan ya. Oke, saya mengamati tadi pada saat coaching, Ibu sudah mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah diajukan berasal dari mendengarkan coaching. Nah, dalam rubrik penilaian saya nilai itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk tadi. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Alhamdulillah, Ibu. Oke. Senang sekali. Terima kasih, Ibu, sudah menilai saya demikian. Ya, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa coaching Ibu? Mungkin saya banyak berlatih lagi ya, Ibu. Jadi dalam kegiatan coaching ini saya akan berlatih lagi. Kalau nanti misalnya ada seseorang atau orang lain, entah teman atau anak murid saya yang ingin di coaching, saya lakukan coaching sebagai latihan juga itu. Oke, wah bagus sekali. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan itu? Secepatnya ya, Bu. Kalau Oke. misalnya ada yang butuh bantuan saya untuk di coaching, senang hati, Bu, saya lakukan. Oke, baik. Kira-kira pada saat itu nanti ada rekan atau murid yang ingin melakukan coaching bersama Ibu atau siapa gitu yang bisa membantu? Mungkin saya bisa minta bantuan teman saya yang sudah lebih mahir ya dalam coaching. Saya ada temen tuh, ada Bu Rizka, itu bisa membantu saya, atau mungkin minta bantuan ke kepala sekolah, karena kepala sekolah kan biasa mensupervisi ya, Ibu. Jadi mungkin bisa saya minta bantuan beliau. Oke, baik Ibu. Sebagai penutup kegiatan ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah dari kegiatan ini tadi, setelah saya berlatih coaching, saya bisa mampu meningkatkan kompetensi saya tadi dalam mengajukan pertanyaan terbuka, untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin untuk kedepannya saya bisa meminta bantuan teman untuk mengembangkan kompetensi saya di bidang yang lain, juga bisa meminta bantuan kepala sekolah, mungkin seperti itu. Oke, baik Ibu. Karena ini sudah di kegiatan penutup Ibu ya. Oke. Saya ucapkan selamat sudah melakukan coaching. Semoga di di coaching selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu saya mohon pamit ya Ibu ya. Oke, ya saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.